Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nani Sunarmi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan penerapan teori relativitas khusus. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas terkait dengan penerapannya pada kasus paradoks kembar. Nah, pada penerapan apalagi yang akan kita bahas hari ini? Nah, kita akan membahas terkait dengan gerak partikel relativistik dalam medan gaya konstan dan medan gravitasi seragam. Nah, mungkin teman-teman sudah sering kali ya mempelajari kasus tentang gerak non-relativistik di mana gaya yang bekerja pada partikel itu dalam medan gravitasi yang seragam bersifat konstan. Kemudian persamaannya itu merupakan trayektori atau lintasan partikel yang membentuk parabola. Nah, bagaimana kalau kasus kita itu ternyata dalam tinjauan relativitas khusus itu gravitasi itu berkaitan dengan medan gravitasi seragam dan sifatnya tidak konstan, namun merupakan suatu fungsi dari kecepatan partikel yang diperoleh dengan menetapkan massa gravitasi sama dengan massa inersianya. Oke, untuk pembahasan lebih lanjut kita coba pelajari subbab 2.21. Jadi kita pelajari terlebih dahulu tentang gerakan partikel oleh gaya konstan. Nah, pertama kali kita akan cari bagaimana penyelesaian untuk gerak di bawah pengaruh gaya gravitasi konstan. Misalnya kita punya partikel yang rehat ini dalam satu titik, dia memiliki massa M. Kemudian partikel ini memiliki kecepatan awal V0 pada bidang X, Y dan membentuk sudut sebesar θ pada sumbu X. Kemudian sebuah gaya konstan ini diberikan begitu ya, atau bekerja pada partikel dengan arah sejajar dengan sumbu Y, sehingga kita bisa definisikan G vektor begitu ya. Vektor gravitasi itu tidak lain sama dengan vektor dari F ini dibagi dengan masanya. Jadi ini definisi dari gravitasi yang dilakukan. Kemudian bagaimana persamaan gerak partikel? Nah, persamaan gerak partikel bisa kita dapatkan dengan cara penurunan dari momentumnya begitu terhadap waktu yang tidak lain adalah sama dengan mg. Begitu ya. Nah, didapatnya dari mana? Kita coba ingat kembali. Jadi kalau dari persamaan ini kan saya bisa memperoleh persamaan vektor dari gaya begini, ini tidak lain adalah vektor gravitasi dikalikan dengan massa. Nah, kita ingat sendiri dari pembahasan kita sebelum-sebelumnya vektor gaya itu dapat diperoleh dengan cara turunan begitu ya. Turunan dari vektor momentum terhadap waktu. Nah, ini yang kemudian kita masukkan ke menjadi persamaan 2.23. Kemudian dari persamaan 2.23 ini kita coba definisikan dengan cara memasukkan besaran dari nilai P. Jadi sebelumnya kan kita sudah pernah mempelajari terkait persamaan P. Nah, jadi persamaan P pada persamaan 2.23, kalau kita ingat tadi kan ada memuat seperti ini ya. Kita coba tulis ulang persamaan 2.23 dP per dt sama dengan mg. Jadi kalau kita tulis d vektor P per dt tidak lain adalah sama dengan M dikalikan vektor G, seperti ini harusnya ya. Nah, kemudian P ini kita coba ingat. P tidak lain itu punya persamaan seperti ini. P itu diperoleh dengan nilai gamma dikalikan M dikalikan V besar, seperti ini, V vektor. Ini adalah vektor dari momentum. Nah, kemudian besar vektor momentum ini yang kemudian kita masukkan persamaannya ke dalam persamaan 2.23. Nah, dengan menambahkan suku C. Jadi, misalkan di sini kita pengen muncul suku C-nya di sini. Berarti saya ingin memunculkan C di sini. Agar ada C-nya berarti kita boleh menulis seperti ini. C gamma M V gini ya, di per C. Nah, ini kan boleh saya tulis seperti ini. Kemudian ternyata besaran V per C ini yang kemudian di persamaan 2.24 dinotasikan dengan beta seperti ini. Nah, semoga teman-teman tidak bingung. Nah, gamma nilainya berapa? Gamma nilainya adalah 1 per, begitu ya. Kan kalau kita ingat gamma itu sebenarnya nilainya adalah akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi kalau tadi ini sudah kita misalkan sebagai beta, maka persamaan gamma juga kita bisa rubah menjadi 1 minus dari beta kuadrat. Maka kita peroleh persamaannya menjadi seperti ini. Didapatnya dari mana? Ya dengan P kita masukkan besaran ini yang tidak lain adalah C gamma M dikalikan beta seperti ini. Paham ya untuk jadi persamaan 2.24? Nah, setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu kita coba
mengintegralkan kedua ruas. Jadi tadi kan diturunkannya terhadap waktu. Jadi kalau boleh saya tulis di ruas kiri begitu ya, di ruas kiri ini kan vektornya adalah B, maka turunannya kita bisa lakukan integralnya terhadap beta, bukan B tapi beta. Kemudian di ruas kanan, kalau kita pindah ruaskan ini kan menjadi seperti ini. Agar lebih mudah kita tulis saja ya. D dalam tanda kurung begitu, M C gamma, terus di sini adalah beta vektor, tidak lain adalah M G begini, D T. Sehingga kalau kita lakukan integral begini di kedua ruas, masanya bisa kita sederhanakan. Di sebelah ruas kiri masih ada C gamma begini, di ruas kanan tinggal G. Jadi kalau kita tulis berarti ini integral dalam tanda kurung C gamma D beta begini ya. Tidak lain adalah integral G begini D T. Sehingga di ruas kanan ini bisa menjadi, karena T awal sama dengan 0, integralnya terhadap T biar hasilnya adalah GT. Jadi bisa ditulis seperti ini. Sedangkan di ruas kanan itu adalah misalnya integral kita dari beta 0 ya, begini dari beta 0 sampai beta, maka hasilnya apa? Hasilnya tidak lain adalah persamaan gamma dikalikan dengan beta. Nah, terus kemudian pertanyaannya, sukunya di sini kok bisa hilang C-nya, Bu? Ya, kok di sini tidak ada C-nya? C-nya adalah C-nya masuk di G atau kita pindah ruas. Jadi bisa kita tuliskan jadi integral beta 0 sampai beta gamma begini, D beta begini. Terus kemudian ini bisa kita tulis integral G per C D T. Nah, ini yang kemudian hasilnya kan berarti beta gamma begini dikurangi beta 0 gamma 0, ini sama dengan tidak lain adalah vektor G per C dikalikan dengan T. Yang kemudian kalau suku beta 0 dikalikan gamma 0 pindah ke ruas kanan, akhirnya menjadi persamaan 2.26. Jadi awal mulanya seperti itu. Nah, kemudian kedua ruas ini kan sebenarnya memiliki proyeksi pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi vektor ini tadi kan memang tersusun atas dua vektor sebenarnya, pada sumbu X dan pada sumbu Y. Nah, bagaimana komponennya? Komponennya itu ditunjukkan oleh persamaan 2.28 dan 2.29. Jadi gamma 0 ini memiliki vektor sumbu X-nya apa? Ya beta 0 gamma 0 cos theta. Kemudian sumbu Y-nya bagaimana? Sumbu Y-nya adalah beta 0 gamma 0 sinus theta dikurangi sigma. Nah, sigmanya apa? Sigmanya ternyata adalah GT per C. Begitu ya. Kemudian, nah, kenapa kok demikian? Karena asumsinya adalah gerak benda ini adalah geraknya ke atas, begitu gravitasi arahnya ke bawah. Jadi bisa kita asumsikan nilai sigma itu memiliki nilai negatif. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa mengingat bahwa ternyata gamma ini tidak lain adalah tersusun dari 1 per akar 1 min beta X kuadrat dikurangi beta Y kuadrat. Dengan beta X, beta Y, dan gamma itu dinyatakan dalam fungsi sigma. Fungsi sigmanya ditunjukkan oleh persamaan apa? Persamaan 2.32 dan 2.33. Nah, persamaan ini didapat dari mana? Begitu ya. Caranya adalah dengan mengingat bahwa kalau kita hitung, jadi komponen X-nya, BX itu tidak lain ya komponen X-nya dibagi dengan komponen bidang miringnya ini. Gitu. Kemudian, nah kita ingat kemudian, setelah tahu komponen X, BX sama BY-nya, beta X sama beta Y-nya, nah komponen gammanya tidak lain adalah ini. Nah, diperolehnya dari mana? Dengan mengingat persamaan 2.28. Jadi persamaan 2.28 ini kan sebenarnya gamma itu kita bisa pindahkan ruas. Jadi kalau saya mau nulis beta X itu tidak lain adalah beta 0 gamma 0 cos theta begini dibagi dengan gamma. Kemudian beta Y ini tidak lain adalah saya bisa tuliskan beta 0 gamma 0 sinus theta dikurangi sigma dibagi dengan gamma. Sedangkan gammanya sendiri kita sudah tahu ini ternyata dia adalah penjumlahan dari beta X dan beta Y sebenarnya dalam kuadrat. Nah, gammanya itu diperoleh dengan persamaan 2.34. Jadi persamaan 2.34 ini yang kemudian kita
gabung dengan persamaan 2.28 dan 2.29, kita bisa peroleh bagian komponennya. Nah, sehingga teman-teman bisa menghitung ini untuk komponen X-nya sendiri, berarti untuk gerak partikel dalam sumbu X-nya itu dinyatakan oleh persamaan 2.35. Dan ini kalau misalkan kita dekati dengan limit non relativistik di mana nilai beta 0 begitu kurang dari 1, sangat kurang dari 1, dan sigmanya sangat kurang dari 1, maka reduksi dari dua persamaan ini, jadi persamaan posisinya pada sumbu X dan sumbu Y yang ini akan kembali menjadi persamaan non relativistik yang kita kenal. Dalam, kalau teman-teman ingat mungkin gerak jatuh bebas begitu ya. Nah, komponen sumbu X-nya kan tidak lain, jatuh bebas, gerak parabola. Nah, gerak parabola itu kan tidak lain, komponen sumbu X-nya itu bisa kita hitung dengan V0 cosinus theta dikalikan T. Kemudian komponen untuk Y-nya itu tidak lain adalah V0 sinus theta dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, ini diperoleh dengan cara persamaan yang nilai X-nya, posisi X dan Y yang di relativistik didekati dengan limit non relativistik, begitu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu begitu, nah gerak relativistiknya juga berlaku gerak relativistiknya juga berlaku korespondensinya. Jadi alasannya apa? Yaitu dengan beta X, beta 0 cosinus theta sama dengan konstan. Misalnya kita anggap, taruhlah kita memiliki nilai theta adalah pi per 2 begitu. Kemudian kita mau mereduksi ini persamaan yang sudah kita peroleh gamma tadi, berarti gamma itu tidak lain ya gamma 0 dikurangi 2 gamma 0 beta 0 sigma ditambah sigma kuadrat. BJ-nya juga akan berubah. Kemudian kita bisa peroleh persamaan Y seperti ini, 2.34. Caranya bagaimana? Ya sudutnya silahkan teman-teman masukkan dengan pi per 2 atau sudut 90 derajat, dimana nilai sinusnya sama dengan 1, nilai kosinusnya sama dengan 0. Jadi komponen X-nya berapa? Ya beta X nggak ada karena nilai kosinus 90 derajat kan sama dengan 0. Begitu ya, makanya di sini hanya memiliki komponen beta Y saja. Kemudian X-nya berapa, Bu? X-nya ya 0. Ya, karena seperti tadi alasannya, karena sudutnya adalah pi per 2, otomatis nilai kosinus dari sudut tetanya adalah 0. Kemudian Y-nya bagaimana? Y-nya ya tidak lain adalah C kuadrat per G, begitu gamma 0 dikurangi akar dari gamma 0 minus 2 beta 0 gamma 0 sigma ditambah sigma kuadrat. Nah, ini merupakan solusi untuk gerak relativistik satu dimensi. Nah, kemudian posisi tinggi maksimum untuk Y positif kita bisa simbolkan sebagai YM, begitu ya. YM itu bisa kita peroleh ketika beta Y-nya itu sama dengan 0, sehingga kita bisa mendapat persamaan sigmanya tidak lain adalah beta 0 gamma 0 sinus theta. Nah, kalau kita substitusikan ini ke persamaan Y, maka kita bisa peroleh persamaan seperti ini, yakni apa? Ya C kuadrat per G gamma 0 dalam tanda kurung 1 minus akar 1 min beta 0 kuadrat sinus kuadrat theta. Nah, karena tetanya adalah sudut tetanya adalah pi per 2, maka Y maksimum tidak lain ya C kuadrat per G gamma 0 minus 1. Oke, semoga tidak sulit ya untuk dipelajari. Nah, kemudian dalam limit non relativistiknya gimana? Ya, ini kan tereduksi menjadi persamaan V0 kuadrat per 2G. Begitu ya. Kemudian, nah, hasil di atas sama dengan hasil tinggi maksimum partikel yang ditembakkan tegak lurus dengan kecepatan V0 dalam medan gravitasi G. Nah, sementara itu jarak maksimum pada sumbu X positif, dalam hal ini kita bisa peroleh ketika Y sama dengan 0, begitu ya. Maka nilai sigmanya akan kita peroleh nilainya adalah 2 beta 0 gamma 0 sinus theta. Nah, X max-nya berapa? Ya, ini tinggal kita substitusikan lagi persamaan 2.35. Sehingga kita peroleh persamaan X max adalah C kuadrat beta 0 gamma 0 cos theta per G ln 1 plus beta 0 sinus theta per 1 minus beta 0 sinus theta. Nah, kemudian, nah ini kan sudah ada penjelasannya ya. Hasil nilai theta maksimum yang disebabkan oleh X maksimum diberikan oleh persamaan berikut.
2,51. Nah, ternyata untuk theta maksimum, maka kita menyebutnya X-nya itu adalah X maksimum sebagai fungsi kecepatan dari partikel beta 0. Nah, limit non-relativistiknya bagaimana? Limit non-relativistiknya tidak lain ya persamaan Y max-nya itu sama dengan V0 kuadrat sinus kuadrat theta per 2G, dan X-nya itu tidak lain adalah V0 kuadrat sinus 2 theta per G. Nah, ini tidak lain adalah persamaan gerak parabola begitu yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Nah, begitu ya. Jadi kalau yang ditanya kasus relativistiknya, ya kita gunakan persamaan bentuk awalnya yang melibatkan nilai sigma dan nilai gamma. Yang mana persamaannya? Yang ini tadi. Jadi persamaan awalnya nah ini 2,35 dan 2,36 gitu ya. Oke, terus kita tinjau kasus kedua kita. Bagaimana kalau ternyata partikel itu bergerak dalam medan gravitasi seragam. Jadi sama pendekatan kita menggunakan pendekatan untuk nilai dari momentumnya tadi. Jadi dP per dt tidak lain adalah m kalikan g, begitu ya. Nah, cuman di sini masanya sudah kita masukkan masa relativistiknya. Jadi gamma mc beta begini sama dengan gamma m G, dengan G-nya tidak lain hanya bekerja pada sumbu Y, maka nilainya adalah minus G J topin. Maka komponennya bagaimana? Maka komponen sumbu X-nya tidak lain adalah turunan D per dt-nya sama dengan 0 untuk komponen sumbu X. Kemudian untuk komponen sumbu Y-nya baru ada nilainya, yakni sama dengan negatif gamma M G. Nah, integrasinya kita lakukan lagi. Jadi kita integrasikan persamaan 2,57 dan menghasilkan Bx-nya tidak lain adalah beta 0 gamma 0 cos theta. Jadi persamaan 256 kita integralkan dulu terhadap batas Bx-nya begitu. Maka nilai gamanya sama seperti pembahasan kita sebelumnya, gamanya tidak lain adalah 1 per akar 1 minus beta E kuadrat dikurangi dengan beta Y kuadrat. Nah, kemudian nilai sigmanya ini kita integrasi mulai dari gamma 0 sampai gamma. Dari D gamma tidak lain adalah akar dari gamma kuadrat min alfa kuadrat yang hasilnya adalah nilai ln. Kemudian kita bisa peroleh berarti dengan nilai alfanya adalah gamma 0 1 minus beta 0 kuadrat sinus theta. Sehingga ini bisa kita masukkan persamaan 2,60-nya menjadi gamma tidak lain adalah gamma 0 per 2 dalam tanda kurung 1 beta 0 sinus theta per eksponensial pangkat sigma ditambah eksponensial pangkat sigma dalam tanda kurung 1 minus beta 0 sinus theta. Agak sedikit rumit ya, iya, tapi kita belajar sedikit-sedikit memahami. Kemudian, nah beta x-nya akhirnya kita bisa peroleh nih dari penjabaran kita. Jadi beta x tadi kan kita perolehnya adalah beta 0 gamma 0 cos theta. Nah, gammanya kan sudah kita peroleh dari persamaan 2,62. Jadi dengan mengingat persamaan 2,56 begitu dan 2,62 kita tulis. Jadi persamaan ini kita peroleh dengan mengingat persamaan 2,56 dan satunya adalah 2,62. 2,62. Akhirnya kita bisa peroleh seperti ini dengan mengingat bahwa beta x gamma itu tidak lain adalah beta 0 gamma 0 cos theta. Beta 0 gamma 0 cos theta. Oke, dengan gammanya ini kita pindahkan ruas. Jadi kalau tanyakan beta x ya sama dengan beta 0 gamma 0 cos sekian dibagi dengan gamma. Bentuknya seperti apa ini? Gammanya diperoleh dari mana? Gammanya diperoleh dari persamaan 2,62. Sehingga kita bisa peroleh persamaan beta x kan sama dengan, jadi persamaan beta x-nya ditunjukkan oleh persamaan 2,63. Nah, penjabarannya memang cukup panjang untuk sampai memperoleh persamaan beta x dan beta y, tetapi kita terima begitu saja ya, karena nanti ketika daripada kita terlalu lama menjabarkan, kita tidak masuk ke pokok pembahasan.
Taruhlah kita sudah bisa memperoleh persamaan beta X dan beta Y seperti ini. Nah, bagaimana tentang gerak partikelnya? Nah, gerak partikelnya kita telusuri dengan persamaan 2.63. Jadi, beta X ini akan kita gunakan untuk mengetahui persamaan X yang tidak lain ditunjukkan oleh persamaan 2.65. Dan bagaimana persamaan Y-nya? Persamaan Y-nya juga ada kaitannya dengan beta Y yang sudah kita peroleh. Jadi, persamaannya ditunjukkan oleh persamaan 2.66. Nah, kedua persamaan ini ketika kita reduksi menjadi persamaan non-relativistik ini akan kembali menjadi bentuk yang sangat umum kita kenal. Jadi ini merupakan tidak lain adalah gerak parabola kalau teman-teman ingat. Jadi kecepatan sumbu X-nya tidak lain ya V0 cos theta. Kemudian kecepatan sumbu Y-nya tidak lain adalah V0 sinus theta minus GT. Kemudian posisi sumbu X-nya, posisi pada sumbu X adalah V0 cos theta dikalikan dengan T. Dan untuk sumbu Y-nya adalah V0 sinus theta dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, untuk nilai dari theta sama dengan pi per 2, itu tidak lain kita peroleh persamaan gerak jatuh bebas. Jadi gerak benda itu sudutnya membentuk 90 derajat atau hanya ke atas begitu ya, atau bisa dari atas turun bawah, dari bawah ke atas begitu, naik ke atas. Nah, persamaannya itu ditunjukkan oleh persamaan 2.71, 72 dan 73. Nah, kenapa X-nya 0? Ya karena gerak benda hanya berada pada sumbu Y saja. Jadi X-nya nilainya 0. Beta Y juga sama. Jadi beta X juga sama, nilainya juga 0. Jadi yang ada adalah nilai gamma, beta Y, dan persamaan dari Y. Ini kalau kita reduksi lagi tidak lain yang menjadi persamaan Y maksimum begitu. Y maksimum untuk gerak parabola. Nah, ini ada beberapa pendekatan lain yang intinya nanti mengarah pada gerak limit non-relativistik yang teman-teman sudah kenal. Cuman ada beberapa pendekatan yang dilakukan. Jadi seperti ini kira-kira ketika kita membahas terkait dengan gerak relativistiknya. Semoga apa yang kita pelajari ini sedikit memberi pengetahuan di teman-teman. Jadi banyak sekali pendekatan yang dilakukan. Contohnya misalnya ini dengan kasus misalkan jangkauan partikelnya adalah pada sumbu X maksimum. Tadi didekatinya dengan Y sama dengan 0 ya. Kalau kita ingin mencari X maksimum, maka kita carinya dengan nilai Y sama dengan 0. Kalau kita ingin mencari nilai Y maksimum, itu kadangkala kita dekati dengan X sama dengan 0 juga. Atau sudutnya itu kita gunakan 90 derajat begitu ya. Nah, ini juga ketika direduksi, nah membentuknya persamaan ini. Sehingga dari sekian pembahasan kita bisa simpulkan ini. Bentuk persamaan relativistiknya ketika kita dekati dengan limit non-relativistik, maka hasilnya ya seperti persamaan yang amat sangat kita kenal. Nah, ini kan tidak lain adalah gerak partikel pada 2 dimensi begitu dengan suatu gravitasi sebesar nilai G dengan sudut theta. Oke, semoga teman-teman sedikit mendapatkan pandangan begitu ya terkait dengan gerak kita.